Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam lindungan Allah dan istiqomah di dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iwan mengambil tema tausiahnya, pandai-pandailah mengatur hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berupayalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok, dan berupayalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, hendaklah kita pandai-pandai mengatur hati bila kita sedang mengerjakan pekerjaan akhirat, seolah-olah kematian akan datang besok. Sedangkan bila kita sedang mengerjakan pekerjaan dunia, maka kita harus hidup 1000 tahun. Adapun beberapa sinyalemen yang dapat dirasakan adalah kematian akan datang tiba-tiba. Perjalanan hidup seseorang masih panjang. Baik buruknya adalah sama saja. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya hambanya. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Dizolimi sama juga suatu keberuntungan. Kehidupan dunia adalah sendau guros, sebenar-benarnya kehidupan adalah akhirat. Harta berupa kesenangan maupun kesusahan, pangkat, anak adalah cobaan. Ujian terjadi setiap detik, dosa akan menghitamkan hati. Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang melebihi kemampuan kita. Semua ketentuan berakhir di tangan Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar. Allah yang menentukan hasilnya, dan Allah tidak pernah sewenang-wenang dalam menentukan hasil, karena Ia Maha Suci lagi Maha Penyayang, dan Allah tidak pernah ingkar janji pada hambanya. Manusia yang paling tinggi kualitasnya adalah yang paling takwa. Fungsi harta adalah untuk kelancaran dalam pelaksanaan takwa pada setiap individu yang menjalankannya. Pada waktu berdoa, sholat, hendaklah dilakukan dengan khusyuk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menuju istiqomah di jalannya. Kehidupan di dunia adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dan hablum minannas. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan mengabdi kepada Allah tidak semata-mata taat melaksanakan sholat, puasa saja, namun juga tidak membangkang pada perintah-perintah Allah lainnya, seperti berserah diri, sabar waktu ditimpa musibah, atau sabar waktu diperlakukan zolim oleh orang lain. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu duduk, berjalan maupun berbaring. Tidak kikir, selalu menjaga kebersihan, mendoakan kedua orang tua, tidak durhaka, menuntut dan mengamalkan ilmu, menyantuni anak yatim, bersyukur bila menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji, tidak melakukan syirik dan sebagainya. Adapun senjata yang ampuh untuk mengatasi segala cobaan yang mengajak manusia untuk melanggar aturan mainnya adalah taat. Taat untuk mengerti bagaimana konsepsi Allah tentang manusia sampai pada tingkat hakul yakin.
serta mendekatkan diri pada Allah melalui zikir dan perbuatan yang dinanti oleh lillahi ta'ala, berserah diri dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mengingat akan kematian agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah melakukan introspeksi, apakah tindakan kita sudah sesuai dengan maksud Allah menghidupkan kita di dunia. Tolaklah pekerjaan yang sia-sia. Orang yang sukses hidupnya adalah orang yang dapat menggunakan fasilitas yang dimilikinya untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Patut direnungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ke-18 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawabau wa khairun amala. Artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan sejati bukanlah tumpukan materi, melainkan datang dari kekayaan jiwa. Bila kita telah berhasil dekat dengan Allah dan mampu menggantungkan sesuatunya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita tidak semata-mata hanya mencari dunia saja, tetapi juga mencari untuk kepentingan akhirat, maka insya Allah batin kita akan sampai pada kondisi sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, seseorang yang kaya akan Allah, dia tidak bakal dijamah oleh perasaan-perasaan senang dan takut. Seseorang yang kuat berpegang pada Allah, dia tidak bakal merasa gelisah dengan hitungan sedikit atau banyak. Seseorang yang takut kepada Allah, baginya sama saja antara sepi dan ramai. Dan seseorang yang mencari kepentingan akhirat, dia tidak akan menjadi hina oleh berbagai petaka kehidupan dunia yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.